Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati tuan rumah, ketua yayasan Asyura, Pondok Pesantren Asyura Galang, dan yang saya hormati ketua kepala sekolah Asyura Galang, dan juga yang saya hormati kepala desa Galang, dan juga pimpinan ranting Galang, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Nah, udah perlu pengantar lagi karena udah ketemu saya tidak lama kemarin, jadi enggak, kalau lupa bahaya ini, nanti jadi band kuburan, lupa ingat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya keorganisasian dan kepemimpinan. Sebenarnya materi saya itu hanya keorganisasian. Nah, tapi tadi untuk yang materi kepemimpinan itu nelpon dengan saya minta digabung karena beliau nggak bisa hadir, lagi berhalangan kerja di Sungai Kunyit, jadi nggak bisa bolak-balik katanya. Jadi titip materi ke saya. Nah, kalau saya lihat kalian pada saat ini, itu saya kayak flashback tahun 2017. Flashback tahun 2017 ketika saya mengenal Ibnu. Kenapa saya flashback? Ya kayak gini, ngantuk, lesu, lapar, onjek merekakan. Udah makan belum? Belum 2 kali. Belum kenyang. Kalau kau mau 3 baru kenyang. Kalau yang di belakang itu saya kenal karena satu kampus. Cuma sekarang saya udah nggak di sana lagi, entah gimana keadaannya di kampus ini. Nah, saya pernah berada di posisi kalian, jadi saya tidak perlu panjang lebar. Sebentar saja, yang penting kalian enjoy. Karena kalau saya lama-lama kalian tidur nanti. Daripada saya dikacangin, kacang lagi mahal. Next. Dah, tekan sekali aja, itu agak loading memang. Soalnya di online. Nah, keorganisasian sebenarnya tidak perlu saya jelaskan lagi sih, karena kemarin sudah saya jelaskan tentang keorganisasian tersebut. Lebih 2 itu. Nah, tekan sekali aja, itu memang agak lelet. Tergantung internet. Oh, penuh. Nah, organisasi itu sudah saya jelaskan kemarin. Apa organisasi itu? Ayo. Geng. Ada. Apa lagi? Oke. Nah, makanya saya bilang tidak perlu lama-lama, karena organisasi sudah saya jelaskan. Nah, organisasi itu adalah sebuah perkumpulan yang lebih dari 2 atau 3 orang. Nah, dari struktur tersebut terbentuklah suatu kelompok, atau yang saya jelaskan kemarin yang lebih mudah, geng. Nah, geng motor, geng alay, geng apa lagi, geng mawar, geng lebay, bisa jadi itu. Itu adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh kalian. Next, langsung aja, biar tidak lama-lama. Nah, jika kita ingin membangun sebuah organisasi, itu ada beberapa kriteria yang harus kalian pahami atau kalian dapatkan. Nah, kriteria tersebut itu saya bagikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah koneksi. Nah, koneksi itu adalah, ya kalau misalnya kalian yang megang HP, koneksinya pasti jaringan. Koneksi itu lebih mudahnya jaringan. Jaringan itu lebih mudahnya lagi relasi. Relasi itu lebih mudahnya adalah kenalan. Nah, jadi
Koneksi itu bisa diartikan dengan cara yang mudah, yaitu kenalan. Ketika kalian membuat sebuah organisasi dan organisasi itu membuat suatu kegiatan, maka kalian akan mendapatkan kenalan baru. Entahkah itu teman, instansi, ataukah pengalaman. Suatu hal yang baru lah pada intinya. Itu yang dimaksud dengan koneksi. Nah, dari koneksi tersebutlah kalian membentuk sebuah organisasi. Nah, untuk yang kedua adalah kerjasama kelompok. Di dalam sebuah organisasi itu penting sekali adanya kerjasama. Jadi, organisasi itu bukan dijalankan oleh ketua, tapi dijalankan oleh kalian semua yang ada di situ. Karena kalau misalnya hanya dijalankan oleh ketua, kepala tanpa adanya tangan dan kaki tidak akan berjalan. Kaki dan tangan tanpa adanya kepala tidak akan teratur jalannya. Istilah kata sesat atau istilah kata ke jurang dan semacamnya. Tapi ketika kepala, tangan, dan kaki sudah mulai bekerja sama, bersinergi, maka hal apapun akan dapat dilalui. Istilah kata otak ini yang menjalankan atau yang mengatur, sedangkan tangan dan kaki yang menjalankan organisasi tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan kerjasama kelompok. Nah, yang ketiga adalah semangat juang tinggi. Nah, ketika kalian sudah punya kerjasama, ketika kalian sudah punya koneksi, tapi kalian tidak memiliki semangat, maka yang dua ini nol. Istilah kata itu berapapun yang kalian dapatkan itu semua dikalikan nol. Jadi hasilnya ya tetap nol, tidak dapat apa-apa. Karena udah gak semangat, mending rebahan aja, mending scroll TikTok atau mending scroll YouTube. Bisa jadi. Jadi di dalam sebuah organisasi, kalian kriteria ketiga itu harus memiliki semangat juang, memiliki semangat untuk menjalankan organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah semangat klub. Semangat klub ini adalah semangat bukan hanya per individu, tapi per kelompoknya. Maksudnya susah senang kalian lewati bersama, pahit manis organisasi kalian lalui bersama juga. Nah, itu yang dimaksud dengan semangat klub. Jadi saling berbagi. Setelah kata itu, yang satu sakit maka semuanya akan sakit. Tangan kanan yang sakit, maka seluruh badan akan merasakannya. Itu semangat klub. Jadi semuanya itu dijalankan dengan kerjasama yang baik, keharmonisan yang baik, dan juga memiliki elektabilitas yang baik. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri umum organisasi. Nah, ciri-ciri umum organisasi ini saya juga bagi ke 4 bagian. Ini materi terakhir ya di organisasi. Jadi kita simpel-simpel selesai. Karena saya tidak perlu banyak jelasin, karena kalian praktek sendiri aja udah bisa membuat kalian lebih tahu. Kenapa? Karena saya juga begitu dulu. Kalau ada materi campur ngantuk gitu. Kadang saya itu bawa ini obat manjur saya. Ini dibuka, diginikan, baru segar. 5 menit tidur lagi. Itu saya. Kalau enggak pakai balsem, ampuh. Simpan di sini aja, insya Allah gini terus. Kalau enggak nangis gini. Itu antara dua tuh, panas apa sok jago. Itu aja ya. Tapi itu ampuh. Nah, kalau nggak pakai air ya pakai balsem. Kalau nggak balsem, fresh care. Itu yang saya pakai. Biar kelihatan cool gitu. Apalagi pematerinya cewek. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah koordinasi upaya. Nah, di dalam sebuah organisasi, ciri-ciri umumnya itu adalah koordinasi yang sangat baik dari ketua ke anggota. Nah, jadi ketua tidak hanya ini harus dijalankan, nah ini keputusan saya, tapi harus dikoordinasikan kepada anggota. Nah, jangan asal jeplak ini harus jalan,
Ketua diam, ya nggak bakal jalan-jalan. Harus koordinasi, kamu di sini bagiannya, ente di sini, ayo kerja sama-sama, bagian jalannya di sini, bagian konsumsi di sini. Intinya kalau bikin kegiatan yang paling penting konsumsi. Itu aja. Air minum. Yang selebihnya hanya pelengkap. Nah, yang kedua adalah tujuan umum bersama. Nah, di dalam sebuah organisasi, baik ketua atau anggota itu memiliki tujuan yang sama. Kayak kita nih punya geng traveling misalnya, mau ke Sekadau atau mau ke Sintang, ke Tapang, pasti memiliki tujuan yang sama. Harus, jangan sampai nanti pas udah menuju pertengahan jalan, udah di Ngabang, akhirnya pisah. Ada yang ke Bengkayang, ada yang ke Ketapang. Nah, bahaya itu. Kalau ada apa-apa nanti ketuanya yang menjadi sulit. Nah, jadi harus memiliki tujuan yang sama. Kalau mau ke Ketapang ya udah ke Ketapang semua. Mau ke Bengkayang udah Bengkayang semua. Jadi seperti itu, harus memiliki tujuan yang sama. Selimut ya, tangga. Kalau hujan selimut yang enak, bukan mantel. Jadi apa enggak? Kerja topang. Nah, selanjutnya adalah pembagian kerja. Nah, pembagian kerja ini adalah hal yang sangat penting. Nah, ketua tidak harus menjalankan seluruh kegiatan dan seluruh program kerja itu sendiri, tapi juga harus melibatkan anggota. Dikasih bagian, kamu bagian ini misalnya untuk kegiatan eksternal kamu yang ngurus, internal kamu yang ngurus, bagian surat kamu yang ngurus, bagian jalan silahkan kamu yang ngurus. Dan harus kepada orang yang tepat. Jangan nanti bagian jalan dikasih ke orang yang mager, bisa nggak jalan-jalan. Bagian eksternal dikasih ke internal, ya udah nggak jalan-jalan. Sebagai ketua nanti adalah menganalisis. Jadi ketua ini menganalisis anggotanya ini cocoknya di mana gitu. Oh, ini kayaknya agak sangar-sangar, cocoknya jadi pengaman. Misalnya satunya ini kencang aja dan lincah ya, motoran kuat. Nah, ini cocok di bagian jalan-jalan nih. Kalau misalnya yang suka ngetik di komputer, ini kayaknya cocok untuk jadi sekretaris, untuk ngurus surat. Itu harus kalian teliti sehingga kalian memberikan tugas itu sesuai dengan keahlian mereka. Kalau nggak sesuai dengan keahlian mereka, ya kalau mereka itu semangat untuk geser aja, kelamaan itu. Nah, kalau misalnya nggak sesuai dengan tupoksi mereka, maka ya kalau misalnya mereka itu semangat untuk belajar. Tapi kalau nggak semangat, ya udah amburadul. Nah, selanjutnya ini adalah hierarki otoritas. Hierarki otoritas ini adalah suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh ketua. Kenapa? Terkadang ada beberapa hal yang harus diambil oleh ketua secara otoriter. Tidak mengambil pendapat anggota. Itu tapi memiliki bagian yang signifikan ya. Bukan berarti semua keputusan diambil secara otoritas oleh ketua, tidak. Tapi ada beberapa hal yang harus diambil oleh ketua secara otoriter untuk mengambil sebuah keputusan. Misal keputusan itu mendesak. Keputusan mendesak itu berarti dia harus membuat suatu keputusan yang keputusan itu adalah keputusan yang baik, kemaslahatan bagi anggotanya. Itu adalah otoriter. Otoriter istilah kata kalau misalnya bahasa kasarnya semau maunya. Tapi itu harus ada ketika suatu hal yang mendesak. Boleh kalau sudah hal mendesak. Itu anunya kali kecasan. Bukan yang di kepalanya. Kepalanya itu nggak masuk ya. Enter 07. Itu yang punya laptop 070499.
99. Itu udah bagian kepemimpinan ya. Nah, itu ya. Jadi hak otoritas itu memang sebuah keputusan yang harus diambil oleh ketua dikala hal mendesak. Tapi kalau misalnya masih bisa dimusyawarahkan, silahkan dimusyawarahkan oleh kalian sebagai organisasi. Nah, selanjutnya adalah tentang kepemimpinan. Nggak usah tekan itu, habis ngelek. Ya, biasa sering terjadi di kota-kota besar. Nah, selanjutnya materi yang kedua. Materi yang satu udah selesai. Buka Chrome. Langsung dari awal ya, nggak apa-apa. Jadi udah ya, nggak perlu lihat itu, nggak apa-apa ya. Jadi kepemimpinan. Nah, sebuah kepemimpinan, kalian tahu apa itu arti pemimpin? Pengatur, apa? Yang memerintah, apa lagi? Google Chrome. Ketua, apa lagi? Apa lagi selain itu? Semuanya benar. Pemimpin itu adalah pengatur, adalah ketua, adalah pengambil keputusan. Itu adalah ketua. Jadi semuanya itu, kenapa saya bilang semuanya itu benar? Karena itu semua masuk ke dalam ciri-ciri dari ketua tersebut. Kalau nggak bisa di-refresh aja dulu, baru dimasukkan ke Chrome. Nanti di Chrome cari Amazon, ya. Atau saya pakai HP-nya sampean aja, Ren. Pakai HP yang musuh saya. Buka dulu. Enggak, saya nggak lihat ceritanya kok. Oh. Paling nanti yang cetak langsung sebelah. Bro. Ini dia magisnya. Nah, lanjut ya, enggak perlu pakai itu karena memang kalau di laptop agak berat. Kalau misalnya wifi-nya kurang kuat. Itu saya pakai online, memang modelnya bergerak. Kalau yang pakai biasa itu enggak bergerak. Nah, kepemimpinan itu adalah suatu ilmu yang menyalurkan gagasan baik secara umum maupun individu untuk kemudian dilaksanakan secara bersama, menyampaikan tujuan bersama. Itu yang untuk menurut Dr. Hamdas Muhammad Hatta, Wakil Presiden. Jadi pemimpin itu adalah sebuah ketua yang menyalurkan ilmunya untuk mengambil sebuah keputusan yang akan dijalankan secara bersama. Mudahnya seperti itu. Nah, macam-macam kepemimpinan itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kecakapan seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu adalah semua orang yang bisa berargumen. Bisa berargumen, bisa berbicara. Setidaknya berbicara di depan seperti inilah. Atau bisa bicara secara berduaan. Intinya secara individual atau secara kelompok. Yang kedua adalah wibawa. Nah, kalau misalnya seorang pemimpin tidak memiliki sikap wibawa, maka akan susah ketika suatu pengambilan keputusan tidak dibarengi dengan kewibawaan, maka keputusan tersebut akan timpang sebelah. Karena wibawa itu menentukan pengambilan keputusan. Harus gimana, bagaimana, apakah ketika keputusan ini semuanya akan baik ataukah malah sebaliknya.
Berapa kodenya? Berapa? Yang kedua adalah keturunan. Ya, ini faktor keturunan ini mungkin bisa dijelaskan melalui keraton, kerajaan-kerajaan itu melalui keturunan. Jadi kalau pemimpin itu melalui keturunannya, anaknya ya menjadi pemimpin setelah itu. Itu kalau misalnya menggunakan keturunan. Setelah itu kekuasaan. Kekuasaan ini bisa didapatkan secara normal atau bisa didapatkan secara instan. Bisa seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kekuasaan. Nah, untuk kemampuan berkomunikasi itu sangat penting. Seorang ketua kalau misalnya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka akan susah. Nanti diam aja ya, nggak berjalan-jalan. Harus punya komunikasi yang baik. Meskipun sebenarnya cetak nanti sama cewek misalnya, yang karena sekretaris itu rata-rata cewek, rata-rata itu cewek. Alhamdulillah. Datang ya. Nah, rata-rata sekretaris bendahara itu cewek. Itu pasti. Nah, jadi kalau misalnya kalian komunikasinya kurang, misalnya takut dibilang PDKT lah, takut dibilang nanti caper lah, nah, itu pinggirin dulu. Nah, jadi profesional, harus itu profesional itu. Cek aja, meskipun dia cewek. Ah, ini gimana? Udah sebenarnya udah selesai. Ya. Meskipun nanti akhirnya ya bersama nggak apa-apa, mungkin itu bonus. Itu kan bonus dari kecetan ya, siapa tahu. Nah, nanti yang lain juga seperti itu. Nah, di dalam organisasi, hal yang paling saya temui itu adalah ya nggak bisa saya pungkiri dari 2015 saya mengenal organisasi itu apa ya, cinlok, bahasanya cinlok itu apa? Cinta lokasi ya, itu pasti. Di dalam kelas saja ada kan itu. Tapi dampak negatifnya itu satu yang saya nggak sukai. Ketika putus, ya udah nggak ada yang aktif. Ketika satunya datang, satunya nggak mau datang. Satunya datang, satunya lagi nggak mau datang. Itu yang susah. Karena sebenarnya meskipun hal tersebut terjadi, sikap profesionalitas itu harus ada. Ya udah organisasi, masalah pribadi. Itu yang gini, yang top chair. Boleh menjalin hubungan, tapi juga ada batasan ketika berorganisasi. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti saya ketika kalian berorganisasi tidak diperbolehkan untuk cinta lokasi, enggak. Boleh, tapi berprofesional. Seperti itu ya. Makanya saya cari cewek nggak pernah satu organisasi. Nanti kalau udah mau serius baru. Nah, yang selanjutnya adalah kekayaan. Itu sama seperti kekuasaan tadi. Itu adalah sebuah karakteristik yang tidak bisa kita pungkiri untuk saat ini. Kalau memiliki kekayaan, otomatis bisa menjadi pemimpin, meskipun benar-benar nyoba diri. Tapi tidak, itu bukan hal yang mutlak kekayaan tersebut. Terkadang orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, punya proses yang baik, dan juga punya kemampuan yang baik, itu yang bakalan bisa menjadi pemimpin. Tidak membutuhkan dari hal kekayaan, kekuasaan dan semacamnya. Pinter Randy, pakai kan. Aku ya teman. Nah, selanjutnya adalah beberapa macam kepemimpinan. Nah, beberapa macam kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama adalah otoriter. Yang saya jelaskan tadi di keorganisasian bisa diartikan dengan otoritas. Nah, jadi otoriter itu adalah hal yang penting dalam kepemimpinan. Karena jalur organisasi yang langsung satu arah, yaitu dari ke atas ke bawah. Segala hal yang berkaitan dengan kebijakan hanya ditangani seorang pemimpin. Tadi dengan cara yang mendesak. Kalau hal yang mendesak, misalnya kalian ada masalah sekarang dan keputusannya harus keluar sekarang. Nah, itu seorang pemimpin harus memiliki hak otoriter tersebut. Tapi juga harus memikirkan dampak ke depan dan untuk anggotanya ke depan. Yang selanjutnya adalah bebas atau liberal. Bebas ini maksudnya ketika ada suatu masalah dilempar kepada anggota, gimana nih? Kalian punya solusi nggak untuk permasalahannya? Oh, punya, ketua, seperti ini.
kalian harus mendapatkan atau mendengarkan seluruh masukan yang diberikan oleh anggota kalian. Meskipun sebenarnya masukan tersebut agak sedikit nyeleneh atau nggak masuk akal, tapi itu harus kalian dengarkan. Setidaknya kalian gabungkan dari pendapat-pendapat tersebut sehingga mendapatkan sebuah keputusan. Yang selanjutnya adalah demokratis. Demokratis mungkin tidak perlu saya jelaskan secara rinci, karena demokratis itu bisa dikatakan dengan pemilihan. Misalnya ada 3 keputusan atau ada 3 pendapat yang kuat. Nah, dari hal tersebut karena seringnya perdebatan yang ada, sehingga dilakukanlah voting. Voting itu pemilihan. Nah, itulah yang dimaksud dengan demokrasi. Yang mana yang paling banyak itu yang dilakukan dari demokrasi tersebut. Nah, yang terakhir, kalau ada kata terakhir ini sangat bagi saya di telinga itu sangat wow. Yang terakhir, tapi masih ada 5 lagi. Kadang itu terjadi ketika amanat upacara. Mungkin terakhir dari Bapak, itu nanti panjang. Kenapa tahu ya? Karena sering. Nah, idealisme pemimpin. Idealisme itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau tidak idealisme susah. Idealisme itu bisa diartikan dengan memiliki sebuah ilmu atau ide yang sangat penting. Nah, memiliki kemampuan yang lebih baik. Kalau pemimpin tidak memiliki kemampuan lebih baik daripada anggota, istilah kata cak kata icengin lah ya. SCTP apa Bu? Ikatan Cinta. Oh, yang kulayangan putus. Ya dia pelancik seru. Nadira dia jauh dia. Tako ati itu dengan Aris berulang nama Aris dia. Enjak setia. Bukan Haris yang dilayakan putus ya. Udah ngobrolnya udah. Oke, kembali ke HP karena laptop di sana. Jadi kalau ngomongin layangan putus nanti kita kejar. Waduh bahaya. Keaciman pokoknya. Nah, yang selanjutnya adalah mampu menjadi motivator, fasilitator dan menjadi kontrol dan dinamisator. Kata yang cebok kalau dia gembok kena. Kalau bahasa Maduranya susah juga. Hati-hati. Nah ya, itu ketua harus memiliki sifat motivator. Fasilitator, motivator itu menjadi sebuah penyemangat untuk anggotanya. Fasilitator adalah menyediakan barang yang pas atau ketika dibutuhkan oleh anggota ini ada. Nah, selanjutnya adalah kontrol. Jadi ketika anggota tersebut memiliki hal yang nyeleneh atau kurang paskah, dikontrol oleh ketua. Nah, selanjutnya adalah memiliki dedikasi tinggi pada organisasi. Harus hal tersebut memiliki dedikasi yang tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki visi ke depan yang baik, tujuan atau hal yang sangat baik untuk dilakukan oleh seorang pemimpin. Mampu berkomunikasi dengan baik, itu saya sudah jelaskan tadi. Mampu menjadi inovator. Menjadi inovator itu adalah menjadi sebuah meletuskan ide-ide baru. Inovator. Nah, selanjutnya adalah memiliki kemampuan untuk membaca situasi. Itu harus penting. Karena kalau misalnya kalian tidak bisa membaca situasi dengan baik, maka hal tersebut akan berdampak kepada anggota kalian. Istilah kata kalau misalnya kalian berada di jurang, tidak bisa membaca situasi, anggota kalian bisa terjerumus ke jurang tersebut. Nah, yang terakhir adalah bertanggung jawab. Itu yang penting. Kalau misalnya ketua tidak bertanggung jawab, seperti film Layangan Putus, Mas Aris tidak bertanggung jawab, maka akan selingkuh. Sudah selesai? Iya, bertanggung jawab biar nggak selingkuh gitu.
Gabung Ren. Jadi Mas Aris. Siapa yang mau jadi dia atau Kinan? Ngajo, lo bajo itu. Bajo, gunakan. Bajo. Nah, bertanggung jawab itu sangat penting yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, terakhir lagi bang. Pemimpin apakah harus laki-laki atau perempuan? Tidak mesti. Ketika dia mampu meskipun perempuan bisa untuk menjadi pemimpin. Tapi pemimpin yang mengayomi, yang pada intinya adalah bertanggung jawab, memiliki dedikasi, memiliki inovator, kontributor, kontrol dan administrator. Pokoknya tor. Ingat aja kalau misalnya mau jadi pemimpin harus ingat tor. Gitu. Itu aja. Bukan tor yang bilang Bigam Palu ya. Itu Thor Avenger. Mungkin hanya itu dari saya. Kalau misalnya ada tanya-tanya silakan ke moderator nanti bisa menjawab. Baik, itulah dari